Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya pada kesempatan ini ingin berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, agenda yang akan kita lalui yang pertama pembukaan atau doa, yang kedua briefing, kemudian berikutnya pembahasan materi, yang keempat refleksi pembelajaran, yang kelima penutup dan doa. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama, peserta memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini, diharapkan Bapak dan Ibu mampu memfasilitasi peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi peserta didik kita nanti di kelas bisa tercapai suasana well-being. Well-being itu adalah suasana aman dan nyaman. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah mempelajari ini diharapkan kita bisa menggerakkan komunitas belajar. Kebetulan di sekolah kita ada komunitas belajar yang namanya Tinaker. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa lebih meningkatkan lagi komunitas belajar di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah sebetulnya pengertian dasarnya belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua agama, oleh semua suku bangsa. Jadi nilai kebajikan yang tidak diterima hanya satu suku bangsa saja, tapi semua bisa menerimanya itu. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi, di mana di sana ada pengumuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mendengar, dan kalau tidak salah ya, beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari ini. Berikutnya segitiga restitusi. Restitusi adalah segitiga restitusi. Jadi kemarin ini ada 5 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya buka kegiatan ini dengan mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya SBK. Untuk SBK-nya simpel saja Bapak Ibu. Kita sebetulnya di sini punya yang namanya potensi, yang namanya kekuatan diri, ya. Aset, sebetulnya aset. Jadi potensi yang kita miliki itu adalah aset yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian, coba sebutkan 3 aset diri yang Bapak Ibu miliki. Silakan. Sebutkan 3 aset diri yang Bapak Ibu miliki hingga sampai hari ini. Bapak Ibu masih eksis ya, masih bisa bekerja, masih bisa mendidik anak di sekolah dengan sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu. 3 poin. Pak Junet, silakan. Aset diri. Oke, kekuatan yang ada pada diri. Oke, saya kasih contoh ya. Aset yang saya miliki saat ini yang pertama percaya diri. Jadi Bapak Ibu, saya percaya diri sekali berani tampil di sini.
yang percaya diri. Kemudian yang kedua, saya berani berkolaborasi. Saya mau berkolaborasi. Yang ketiga, simple. Jadi saya itu simple Bapak Ibu. Saya itu tidak neko-neko, saya itu ringkas saja. Itu contohnya. Silakan Bapak Ibu dilanjut. Ya, terima kasih Pak. Untuk aset ini yang saya miliki bukan sombong gitu Pak ya. Ya, oke. Yang pertama saya menyadari orangnya cepat bergaul, cepat bergaul dengan orang-orang gitu Pak. Terus kemudian ya, peduli terhadap sesama gitu. Mungkin itu aja sama. Satu lagi ada tiga. Satu lagi. Terus bisa menerima kritikan dari teman-teman. Oke, baik, bagus sekali Pak. Cuma ya, yang punya tiga aset diri yang bisa dijaga dan dikembangkan. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Pak Abdul. Baik, untuk aset diri yang saya miliki yaitu yang pertama susah melupakan. Susah melupakan. Ya. Oke. Satu. Yang kedua apa namanya ya? Selalu teringat kepada apa yang telah kita lakukan. Oke. Saya misalkan mengajar apa yang kemarin diajarkan seperti itu. Baik. Yang ke satu lagi. Yang ketiga mudah berbaur dengan orang lain. Support. Ya. Oke, support ya. Mudah bergaul. Oke, selanjutnya Pak Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya aset yang pertama yang saya miliki kesehatan. Kesehatan. Oke, kesehatan. Kalau saya tidak sehat, mungkin saya tidak berdiri dengan rekan-rekan. Yang kedua itu tentu adalah kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk menyampaikan materi dan sebagainya, sehingga kita bisa duduk di sini. Yang ketiga tentunya adalah di sini aset bagi diri saya ya tentu sebagai misalnya karena saya sebagai manusia berarti aset sosial kolaborasi ya, sosial ya, kolaborasi, jadi mudah bergaul. Baik, itu aja. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya Pak Abdul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi, yang saya miliki saat ini adalah semangat diri. Yang pertama semangat diri. Yang keduanya adalah bisa berkolaborasi dengan siswa. Yang ketiganya ialah kepercayaan yang begitu tinggi. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi yang pertama semangat, kemudian yang kedua apa tadi Pak Abdul yang kedua? Yang kedua itu bisa berkolaborasi dengan siswa. Kolaborasi ya, berkolaborasi. Yang ketiganya Kepercayaan. percaya. Baik, jadi dengan pengawasan lagi kesehatan, kemudian Pak Abdul kolaborasi. Selanjutnya silakan Ibu Mari. Baik Bapak, terima kasih ya. Kepercayaan yang saya miliki yang pertama, saya tidak pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke. Percaya diri. Percaya diri dan Kemudian apa ya? Satu lagi. Rajin menabung. tidak sombong. Tidak sombong. Yang pasti kita itu aset kita harus bisa merangkul. Intinya kita kan di sekolah harus bisa merangkul siswa sebaik mungkin apapun yang terjadi dalam pendidikan. Terima kasih Ibu Kaki. Selanjutnya mohon Ibu Nek. Para guru. Oke.
Ya, terima kasih atas waktu yang disampaikan, di mana pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai potensi masing-masing dalam dirinya, tergantung apa yang disimpan pada dirinya, ya, yang disebut dengan asetnya. Di mana ada teman-teman, ada yang sama, ada yang tidak. Sama juga seperti saya. Di sini adalah yang pertama itu adalah suka tolong menolong. Suka tolong menolong. Ya, suka tolong menolong. Yang keduanya itu saya itu orangnya itu suka mengkritik, Pak. Ketika apa yang tidak dimengerti kita kritik. Baik. Yang ketiga kita selalu meningkatkan tingkat sosial. Selalu meningkatkan Tingkat sosial. tingkat sosial. Baik, terima kasih. Itu saja ya. Itu baru 3 sebetulnya kalau kita Sebanyak ya? banyak. Oke, jadi baru 3. Oke, kan kita kasih lagi. Terima kasih Bapak. Ibu Nek. Oke. Baik, cukup ya. Bapak Ibu, sengaja saya membangkitkan semangat kita karena kita sudah posisi siang, Bapak Ibu ya. Jadi saya sengaja agar Bapak Ibu mengingatkan kembali apa sih sebetulnya yang Bapak Ibu miliki, sehingga sampai hari ini Bapak Ibu masih eksis, masih tetap ya dalam posisi sebagai pendidik, pengajar dan pelatih di sekolah. Jadi Bapak Ibu aset ini penting dan perlu digali. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya pernah katakan bahwa ada teori Lunes ya Bapak Ibu, dari Lunes, bahwa setiap manusia itu sebetulnya kemampuan atau aset diri yang muncul itu hanya 12%. Sisanya itu masih di bawah, ibarat Lunes. Nah, kalau di bawah berarti harus kita gali, kita munculkan. Oke Bapak Ibu sekalian, speaking sudah. Nah Bapak Ibu, kita akan sampai ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada pertanyaan kembali. Cukup jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Acungkan tangan. Tidak setuju, Pak. Oke, tidak setuju ya. Oke, baik. Siapa lagi? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik, Pak Abdul, Pak Abdul, Pak Abdul lagi. Sama tidak setuju. Siapa lagi? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Ada perbedaan ya? Nah, saya ingin tahu nih dari yang tidak setuju. Kenapa? Tidak setuju. Oh, setuju. Oke, yang setuju. Oke, yang setuju aja dulu. Karena ini berbeda dari yang lain. Kenapa saya katakan setuju? Justru kita lihat konteksnya dulu Pak, hukumannya seperti apa. Kalau memang hukumannya itu bisa mendidik ya, hukuman mendidik maksudnya itu sangat bagus Pak untuk mendisiplin anak. Ya, kenapa kalau kita biarkan saja, kita kasih efek jerak mungkin ya Pak ya. Ya, biasanya siswa itu akan ya sekarang istilahnya kalau bahasa Sunda ya. Tadi kan ada yang pro, artinya pro dan kontra, yang setuju dan tidak. Yang tidak setuju, coba Farbul, kenapa? Itu hukuman. Tetapi jika bahasa hukuman ini untuk anak, ini bahasanya sangat kasar ya. Kalau diganti dengan bahasa sanksi, itu saya rasa bagus itu. Kenapa? Karena hukuman itu bahasanya bahasa yang sangat kasar gitu. Kenapa? Karena bahasa hukuman itu terkadang itu ada tingkat suatu emosional kepada orang yang mau menghukum anak, sehingga anak akan menjadi trauma. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Raul tidak setuju bahwa akan ketika diberikan hukuman itu akan menimbulkan rasa trauma pada anak ya. Kalau Pak Johen tadi bahwa tergantung konteksnya Pak Johen ya. Jadi dalam konteks seperti apa anak itu diberikan hukuman
dan tidak diberikan hukuman. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, siapa setuju atau tidak? Setuju. Pak Abdul, siapa lagi yang setuju? Setuju semuanya. Baik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu semuanya setuju bahwa itu memang benar dapat meningkatkan disiplin. Tapi oke, kita lanjut berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Yang setuju ada 2, yang tidak ada. Silakan. Kenapa? Ini apa tadi? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke. Di sini kalau misalnya kadang-kadang anak kalau kita beri penghargaan itu bisa aja apa penghargaan? Oh, di sini kalau misalnya penghargaannya tergantung penghargaannya. Kalau anak itu penghargaannya berupa materi, saya dapatnya itu ketergantungan. Contoh, misalnya, saya mau belajar karena saya tiap hari dikasih penghargaan berupa materi misalnya. Tapi kalau penghargaan berupa kata-kata, mungkin itu boleh banget. Itu. Saya khawatirnya karena takut penghargaan itu jadi kebiasaan. Akhirnya anak kalau kita tidak kasih tidak kasih penghargaan untuk suatu saat misalnya begini, anak karena kasih kita dengan kata-kata, suatu saat kita agak di hati itu agak ada masalah. Kemudian anak itu kita tidak kasih penghargaan dengan kata-kata. Malas saya jawab dari puasa saya kemarin diberi dunia, terus saya tidak dikasih dunia. Jadi kalau misalnya terus dikasih penghargaan baik dengan materi itu begitu, saya khawatirnya ke anak takut menjadikan kebiasaan. Akhirnya anak malas kalau tidak dikasih penghargaan atau biar berupa materi dan sebagainya. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa ketika anak memberikan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan, mungkin seperti dari penguasaan. Baik, coba kita lihat. Sebelum kita lanjut ke materi, ada permainan. Namun saya akan ulas dulu bahwa itu benar sekali ya Bapak Ibu, bahwa sebetulnya ini menurut para ahli ya, Bapak Ibu boleh membantah, ya, boleh membantah apa yang disampaikan oleh para ahli itu, bahwa yang pertama betul, penghargaan itu sebetulnya dirinya sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman menurut para ahli. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setuju, silahkan dibantah dengan keilmuan juga Bapak Ibu. Jadi gini, ketika seseorang diberikan hukuman, tujuannya adalah untuk membuat efek jerah atau agar yang diberikan hukuman itu nurut dengan apa yang kita berikan. Jadi tujuannya adalah agar anak nurut, agar anak bisa kita kuasai, bisa kita arahkan. Namun secara tidak sadar ternyata penghargaan juga adalah sama, nilainya sama, membuat anak ketergantungan. Seperti tadi bahwa ketika anak kita beri penghargaan, tiba-tiba biasanya anak itu dapat nilai 100. Kalau dapat nilai 100 dikasih misalnya pujian. Kemudian pada suatu ketika anak itu dapat nilai 100 lagi, tapi gurunya lupa atau mungkin berbeda guru. Nah, dengan demikian anak akan drop. Biasanya saya dipuji atau biasanya saya dikasih hadiah, tapi sekarang tidak. Jadi malas belajar. Oke, di sini ada permainan. Cobalah buka
Jadi nanti saya minta dua orang Bapak Ibu untuk maju. Nah, ini permainan. Coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi nanti Bapak Ibu kepalkan tangan, kemudian pegang salah satu benda, kertas atau apa. Nah, coba bayangkan benda yang Anda pegang itu sangat berharga bagi Anda. Ya, bayangkan bahwa benda itu berharga, entah mungkin emas, entah mungkin uang, entah mungkin apa yang penting menurut Anda itu benda itu berharga. Kemudian saking berharganya, maka Anda yang pegang benda itu menganggap ini harus dipertahankan. Apapun alasannya ketika ada orang yang meminta, ini harus dipertahankan. Kemudian yang satu lagi, yang B, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A. Jadi kalau si A tadi memegang kertas, dia pertahankan dengan berbagai cara. Mau diambil, mau dipakai dan lain-lain, jangan diberikan karena barang itu menurut si A sangat berharga. Kemudian Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman Anda ya. Teman Anda boleh menuju. Jadi boleh bisa menjadi ayo ya. Wih, mana bangga deh. Coba bagi ide kurang misalnya seperti itu. Pokoknya silakan gunakan segala cara. Boleh membujuk, boleh menghadir, boleh diintimidasi, boleh dimarahi, boleh digoda, atau kalau perlu digelitik sekalipun boleh. Bahkan menawari Anda uang, ya. Misalnya, coba suruh buka itu yang dipegang, kalau dibuka akan saya kasih uang 10 juta misalnya. Nah, tugas si A ya, si B tadi mencoba dengan berbagai cara. Si A kira-kira mau memberikan atau tidak? Bisa dipahami? Baik, saya butuh 2 orang untuk maju. Silakan Pak Abdul sama Pak Cuhen. Siapa di sini yang kebanyakan? Jadi nanti endingnya boleh dibuka, boleh tidak. Yang penting tidak menggunakan kertas. Ya kalau misalnya dia membuka, Dengan bahasa kita ya, Pak, ya. boleh. Dengan bahasa biasa. Membuatnya langsung boleh. Boleh, silakan mulai. Oke. Salam Pak. Itu Pak, bagian mana yang Apa ya? bagian. Pak Abdul, yang tinggal di sana, maksudnya deh, wah, Pak Abdul, bagaimana? Ya, satu Coba orang yang tinggal ini, kita bisa. coba orang merasa takut lah. Perasaan Pak Abdul? Jadi saya yang rahasia misalnya. Benar, kalau ini sampai dibuka sama saya, orang lain tahu, baik. Coba soalnya orang penasaran nih, saya nama dari Dina lu dan judulnya coba buka dulu kayak orang kerjaan orang lagi. Tapi kita Mau bisa Pak, soal gini, kalau ini dibuka, orang lain tahu, kalau sudah tahu itu baik. Ini rahasia saya. Oke, kalau gitu baru orang kasih tawaran mending aja dibuka apa duit 100.000. Coba. Jangankan 100.000, nyawa saya hilang juga ini dapat itu. Kenapa lalu? Jadi teman penasaran saya Pak. Jujur Pak, ini sudah saya jaga dari saya kecil sampai umur segini. Jadi ini sangat rahasia. Hanya yang tahu ini hanya ibu saya. Saya penasaran cewek. Coba penasaran cewek nonton beli sampai itu. Enggak bisa Pak. Ini lebih berharga dari nyawa saya. Ya. Dekatnya Udah bisa. mungkin dengan ketentuan intinya Pak Abdullah ini mungkin
kuat gitu Pak, mempertahankan sesuatu gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas actingnya ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, berarti yang kedua ya. Yang kedua, apakah B membentuk kepala tangan? Mengapa? Oke, Pak Abdul, alasannya kenapa sih? Padahal cuma selembar kertas, tapi ketika Pak Juhan meminta, tidak mau. Ada apa sebetulnya di dalam kertas itu? Jadi mengapa saya tidak membuka yang saya pegang, yang saya rahasiakan, itu rahasia pribadi saya, hanya orang tua, itu pun ibu saya pribadi yang tahu bahwasanya saya itu ketika dilahirkan orang tua laki-laki atau ayah saya tidak tahu. Jadi ibu mewasiatkan kepada saya bahwa jagalah rahasia itu sebaik-baiknya sampai dunia ini tertutup, jangan sampai ada yang tahu. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk semua. Baik, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan, satu pertanyaan. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu, pertanyaan semuanya. Di antara dua, yang memegang kendali itu siapa? Pak Juhan atau Pak Abdul? Abdullah. Nanti ada kaitannya ya dengan materi ini. Baik, kita lanjut ke perubahan paradigma dari teori kontrol menuju teori pilihan. Perubahan paradigma dari kontrol ke teori pilihan. Jadi gini, Bapak Ibu, di sini pada saat ini mungkin di benak kita semua kita memiliki ilusi bahwa guru itu berhak mengontrol murid. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, betul ya. Jadi kita menganggap bahwa kita sebagai guru kita berhak mengontrol murid. Namun faktanya Bapak Ibu apa? Yang dilakukan oleh Pak Abdul tadi, ketika Pak Abdul tidak mau membuka tangannya, maka tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa membuka, memerintah atau mengontrol orang lain. Ya. Jadi ilusi itu hanya ilusi sebetulnya. Jadi pada dasarnya murid yang kita perintahkan itu sebetulnya dia tidak bisa diperintah oleh siapapun. Terus pertanyaannya kenapa? Murid ketika kita perintah dia mau. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang berhak untuk memerintah. Tapi kenapa kita sebagai guru ya bisa mengontrol murid, bisa memerintahkan murid? Alasannya apa coba? Kita harus tahu karakter murid tersebut. Harus tahu karakter murid tersebut. Oke. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak Guru, setiap orang ya, punya kewenangan untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak ada satupun yang berhak mengontrol orang lain. Nah, ketika kita bisa mengontrol murid, ketika kita bisa memerintahkan murid, sebetulnya apa yang terjadi? Itu timbulnya kesadaran dari diri sendiri. Betul, kesadaran dari. Oke, luar biasa Pak Guru. Jadi gini, ketika kita memerintahkan murid dan murid mau melaksanakan apa yang kita perintahkan, maka pada dasarnya murid bisa mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Walaupun tadi bahwa setiap manusia itu, setiap tindakan itu ada dasarnya. Jadi kita harus tahu ada teori kontrol, ya, teori kontrol. Kemudian ada tiga motivasi tindakan manusia, tindakan seseorang. Tindakan seseorang yang pertama, dia melakukan sesuatu tindakan karena takut pada aturan. Takut pada aturan yang pertama. Jadi dia mau ke sekolah,
Kemudian datang pagi-pagi, kenapa? Karena mungkin di dalam dirinya saya takut dimarahin guru, saya takut dimarahin kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kalau tadi karena karena berdasarkan penghargaan. Yang kedua itu motivasi orang untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan. Ada imbalan. Jadi imbalannya apa? Misalnya, ya saya mau ke sekolah, nanti saya akan dapat hadiah misalnya. Dan yang berikutnya yang kita tuliskan sini, ilusi bahwa kritik dan yang kedua, oke. Ilusi bahwa kritik dan bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Begini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu selama ini pernah enggak pikiran seperti tadi? Kita memberikan kritik kepada orang lain, pada murid ya, dan kemudian merasa murid itu bersalah. Apakah benar di dalam hati kita ini, di dalam hati itu, apa benar dengan memberikan kritik dan membuat dia bersalah akan menguatkan karakter murid menurut Bapak Ibu? Benar. Benar. Oke, benar ya? Iya. Ada yang setuju? Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang terjadi selama ini Bapak Ibu, hampir 90% orang dewasa itu memaksa orang yang belum dewasa ya untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Hampir 90%. Nah ini sebetulnya ilusi. Baik, kita lanjut. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan kemudian ada tarik kontrol. Jadi menurut stimulus respon, nah ini mungkin yang kita pahami selama ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Contohnya di mana? Di sekolah ya. Contohnya di sekolah. Betul. Ketika di sekolah, kita paksakan, kita berikan ajaran-ajaran agar anak menurut sama kita. Ya. Jadi kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal mungkin pandangan anak berbeda, tapi kita memaksakan diri supaya anak itu berpikiran sama dengan kita. Nah, kemudian menurut talent control bahwa kita berusaha memenuhi pandangan orang lain dengan dunia. Jadi di teori kontrol itu berbeda dengan stimulus respon. Jadi stimulus respon itu adalah dasarnya daripada dua kata stimulus dan respon. Jadi ketika kita memberikan rangsangan, ketika kita memberikan stimulus, maka nanti akan ada respon dari yang kita berikan stimulus ini. Ini teori adalah stimulus dan respon. Nah, berbeda sebetulnya kalau menurut dari Platon tidak. Bahwa kita itu sebetulnya harusnya kita memiliki pemandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan murid. Mungkin saja menurut kita bahwa datang tepat waktu itu baik, belum tentu menurut murid. Ya. Kemudian menurut stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap anak, kalau kita kaitkan dengan sekolah, setiap anak yang melakukan perilaku buruk, misalnya tadi datang terlambat. Kalau anak datang terlambat, menurut kita salah atau tidak? Salah. Dilihat dari apa yang telah kita buat kesepakatan di sekolah. Intinya kita sekolah mempunyai statement yang tepat bahwa kita membuat aturan. Ya. Ketika anak itu datang ke sekolah terlambat, maka itu bisa dikatakan bersalah. Kenapa? Karena ini sudah mengacu kepada aturan sekolah. Baik. Jadi dilihat dari aturan dulu Pak ya. Jadi kalau menurut aturan tidak ada, artinya tidak ada di aturan tertulis anak datang terlambat misalnya. Ya, berarti tidak salah. Nah ini adalah mindset kita selama ini ya, bahwa setiap perilaku buruk itu adalah satu kesalahan. Nah, coba kita ubah mindset kita. Coba kita ubah pola pikir kita bahwa semua perilaku itu sebetulnya memiliki tujuan.
ketika anak datang terlambat, mungkin saja dia punya tujuan tertentu. Mungkin mungkin karena takut sama guru, karena mungkin guru yang dia takuti datangnya pagi-pagi. Ya. Mungkin ada hal yang lain. Kemudian seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Posisi kita mungkin sebagai murid atau sebagai anak, ya. Kita berpikiran untuk merasa bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, bahwa sebetulnya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain. Jadi kita, ya harus kita sendiri yang mengontrol. Ya. Ketika kita memberikan diri, menyerahkan diri untuk dikontrol orang lain, berarti ya kita sedang bersedia untuk dikontrol. Sama seperti tadi kasusnya dengan Pak Abdul dan Pak Junaid. Jadi ketika Pak Abdul tidak mau, ya sudah, tidak akan ada yang orang bisa memaksa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Artinya begini, menurut stimulus respon. Jadi ketika ada orang yang memaksa, sebenarnya dia sudah gagal melakukan hal baik, sudah gagal membujuk anak atau gagal membujuk orang agar orang itu mau atau sepaham dengan kita menurut stimulus respon. Namun dalam teori kontrol ya harus berkolaborasi, ya, harus berkolaborasi. Jadi ketika misalnya kita punya keinginan A, si B punya keinginan B, ya kita harus gabungkan antara keinginan kita dengan keinginan si B, si A dan si B itu nanti akan terjadi sinergi, kan nanti kekuatan Bapak Ibu, kan terjadi sinergi. Jadi dengan demikian akan menciptakan pilihan-pilihan barunya. Di sini kan nanti terjadi yang namanya kerjasama, kolaborasi, dan biasanya dengan kerjasama setelah kita misalnya saling memberikan, saling bertukar pendapat, akan ada pilihan baru. Si A tidak mau datang ke sekolah hari Senin. Kalau menurut si B, kamu hari Senin. Nah, dengan berkolaborasi, dengan ngobrol, maka akan dicapai kesepakatan. Ya udah, kita datang hari Rabu saja. Kalau memang hari Senin tidak bisa, seperti itu. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalnya si A menang, si B kalah. Si A kalah, si B menang misalnya. Nah, di teori kontrol berbeda, Bapak. Jadi di teori kontrol itu menang-menang. Jadi ketika ada masalah, yang bagaimana caranya supaya si A menang, si B menang. Jangan sampai seperti dalam perlombaan. Kalau perlombaan itu kan kalau tidak menang ya kalah, kalau tidak kalah ya menang. Nah, di dalam teori kontrol itu tidak begitu. Harus berpikir menang-menang. Dengan demikian maka tidak akan terjadi konflik. Kalau kita berpikir bahwa kita harus menang, kita juga harus menang. Baik, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Disiplin positif itu menurut Dr. William Glasser bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contoh tadi ya. Kemudian yang kedua, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, menurut William Glasser bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya dua. Ya. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Apa? Yang tahu? Ada yang tahu? Motivasi ekstrinsik apa? Motivasi yang datang dari luar. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama untuk menghindari hukuman. Itu berarti dari luar, tidak timbul dari dalam diri. Saya datang ke sekolah tepat waktu atau lebih pagi karena saya takut dengan kepala sekolah, karena saya takut dengan guru, takut dihukum. Itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Kemudian yang kedua tadi, untuk mendapatkan imbalan. Dengan datang saya jam 7 pagi karena dijanjikan akan diberikan nasi uduk, maka saya datang pagi-pagi. Itu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Jadi seperti itu. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri orang, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tujuannya apa? Motivasi yang muncul apa?
untuk menghindari, untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghargai diri kita sebagai manusia. Kemudian adanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah membaca barangkali? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang seperti saya sebutkan tadi, kebajikan atau kebaikan yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua agama, oleh semua suku. Nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 poin, ada 6 nilai yang sama-sama kita sepakati. Yang pertama, ada yang masih ingat ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalimat ini bisa diterima oleh semua agama, bisa diterima oleh semua bangsa, oleh semua suku ya. Kemudian berikutnya ya, tadi ada 6, silakan dicari ya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi dalam teori motivasi itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang sudah dibuat antara guru dengan murid sehingga nanti akan tercipta suasana yang lebih aman dan nyaman. Berikutnya model berpikir menang-menang. Di situ ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Seperti yang sudah dibahas pada minggu lalu, ada sebagai penghubung, pembuat rasa bersama, kemudian teman, pemantau, manajer, dan di bawahnya ada segitiga institusi. Kemudian berikutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Setiap orang pasti butuh untuk bertahan hidup. Ya. Inilah yang melandasi tindakan-tindakan orang, baik itu tindakan yang positif maupun tindakan yang negatif. Jadi motivasinya salah satu adalah ingin bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Jadi hampir semua orang yang ada di Indonesia ingin menguasai berbagai, ya, ingin menguasai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin dikasih, pasti ingin disayang dan pasti ingin diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Baik Bapak Ibu. Nah, kita hampir setiap hari, ya, bahkan setiap hari sendiri kita mengucapkan anak-anak harus disiplin, anak-anak harus rajin, harus disiplin. Nah, sebetulnya makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi seperti itu. Namun di budaya kita bahwa disiplin itu maknanya setelah berubah dari belajar menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi berubah kalau di kita. Padahal arti dasarnya disiplin adalah belajar. Tapi kemudian kita maknanya berbeda, bahwa dengan berdisiplin bahwa ada orang lain yang harus mengikuti disiplin itu. Ya. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan kriteria mana, bukan dengan apa yang kita hargai. Artinya Bapak Ibu, kita ketika mendengar kata disiplin, kadang-kadang di hati sudah yakin, wah disiplin pasti akan membuat hati ini tidak nyaman. Yang biasa kita bangun siang jam 8 misalnya karena ada kesepakatan, ada disiplin, ada peraturan, maka kita bangun pagi. Apakah itu tidak membuat kita nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Kalau menurut saya, untuk pertama kali pasti tidak nyaman. Tapi berbeda mungkin kalau sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan. Ya. Oke. Nah kemudian tadi nilai kebajikan universal bahwa nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang tetap dipedulikan. Yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, kemudian suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu kuncinya. Jadi nilai kebajikan universal itu bisa diterima, intinya bisa diterima oleh semua
Nah ini nilai kebajikan yang dianut oleh bangsa Indonesia pada kurikulum merdeka. Dan ini bisa diterima oleh semua orang dan kita sedang mengarah ke ini profil pelajaran Pancasila ini. Oke, teori motivasi dan hukuman. Tadi bahwa setiap tindakan itu memiliki motif, memiliki tujuan. Nah, di sini jadi orang melakukan sesuatu yang pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini sebetulnya tadi sama dengan yang tadi ya. Kita lanjut saja. Nah, ini merdeka. Kita sekarang sedang berada di kurikulum merdeka. Lalu apa makna merdeka menurut KHD? Menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri kepada hal yang baik tentunya, bukan kepada hal yang ya, jadi artinya bukan kita terlepas, tidak ada yang memerintahkan kita kemudian kita dikatakan merdeka. Tidak seperti itu. Ketika kita tidak bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk hal yang kebaikan, berarti kita belum merdeka, betul. Kita masih terjajah oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Oke. Dihukum oleh penghargaan seperti tadi Pak Warsa kalau tidak salah ya, bahwa penghargaan itu bisa mengakibatkan ketergantungan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa sama? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa penghargaan bisa sama dengan hukuman? Baik. Jadi intinya penghargaan itu sama-sama mengontrol orang. Hukuman mengontrol orang, penghargaan juga mengontrol orang. Bagaimana caranya penghargaan bisa mengontrol orang? Tadi, ketika seseorang tidak diberikan penghargaan, maka dia akan terlepas dari kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin karena kebiasaan baik itu karena dia mendapatkan penghargaan. Ketika tidak diberikan penghargaan, maka dia akan terlepas, akan melupakan. Kemudian masih bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus. Gini, ketika anak didik kita mendapatkan keberhasilan, maka kita akui bahwa si A berhasil meraih prestasi anu. Berikan secara khusus. Kemudian berikan penghargaan secara pribadi. Tidak bias, ya. Tidak bias, jadi tidak multi tafsir, semua memahami. Misalnya contoh bias itu, baik anak-anak terima kasih atas kerja kerasnya, atas pembelajaran yang luar biasa. Bapak berikan penghargaan kepada kalian kelas 1, itu kan bias. Kelas 1 itu kan banyak, bukan cuma satu. Maka sebutkan namanya, si A misalnya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya ya, ketika kita berada di kelas, akui bahwa dia itu murid kelas itu. Ya, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan macam-macam. Misalnya pada saat hari Senin diakui bahwa Senin hebat, Selasa kamu kurang bagus tuh. Berarti tidak konsisten. Kemudian fokus pada proses. Artinya apa? Proses itu, jadi setiap orang ini yang ada di dunia selalu berproses. Ketika anak misalnya melakukan kesalahan, anggap itu sebagai suatu proses untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oke, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan kalimat pembuka yang untuk kita memberikan apresiasi atau kebajikan. Kemudian nilai kebajikannya apa yang ditampilkan dari kata kemarin saya perhatikan? Itu rasa empati. Jadi rasa empati itu rasa bahwa kita merasakan perasaan anak. Ya, mungkin pada saat kemarin misalnya anak tidur di kelas
seperti tadi saya bikin video yang tidak jadi itu karena bohong. Ya, seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu di kelas tertidur. Nah, ini nilai kebajikan yang muncul adalah rasa empati, rasa mengakui bahwa itu anak kita, peserta didik kita. Nah, situasinya apa? Ini salah satu contoh saja pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi contoh ya, ini penilaian penelitian bisa luas. Kemudian saya menghargai, ini adalah kepedulian. Kalau tadi empati, bisa merasakan, kemudian kalau ini kepedulian. Kemudian terima kasih untuk, ya misalnya anak sudah melakukan sesuatu hal, kemudian dia lapor ke kita ucapkan terima kasih. Nah itu pada saat anak-anak merumuskan tas dibesarkan di lantai. Nah ini Bapak Ibu yang belum saya lakukan. Ketika selesai kita kegiatan upacara, anak-anak kita suruh untuk membersihkan halaman dari sampah. Tapi kita lupa, saya sendiri ya, Bapak Ibu tidak, saya sendiri. Ketika selesai ya sudah masuk ke kelas, saya tidak pernah mengucapkan terima kasih karena sudah membersihkan halaman. Nah itu, oke, berarti saya sendiri, berarti yang lain tidak. Nah, saya berjanji untuk ke depan mungkin akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bupati. Oke. Nah ini tebak-tebakan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi akhirnya kasusnya anak yang terlambat sekolah, kemudian kita semua anak itu menulis 100 kali dengan kalimat ini, saya tidak akan terlambat. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita cek. Hukuman Bapak Ibu. Ya, hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada kaitannya. Orang datang terlambat suruh menulis. Tidak ada kaitannya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman positif 1 belakang. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Benar, luar biasa Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret-coret. Hukuman konsep sepakat. Benar. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya setelah saya cek, saya lihat Bapak Ibu sebetulnya sudah paham apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hanya mungkin implementasinya belum 100%. Mungkin sudah, tapi belum 100%. Lari udah yang pasti belum konsekuensi. Oke. Jadi ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Seperti tadi anak datang terlambat malah disuruh menulis di buku ya 100 kali, itu menyakitkan. Ya kalau konsekuensi ya harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kenapa? Contohnya tadi anak melupakan air di gelas, kemudian dia suruh makan. Jadi ya tidak menyakitkan. Kemudian membuat sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, hukuman seperti itu. Jadi kalau hukuman bisa membuat sakit, bisa fisik, bisa mental Untuk jangka waktu yang lama. Nah, konsekuensi juga akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, anak disuruh karena dia menumpahkan air di meja, kemudian suruh mengepel. Tidak nyaman pada saat itu, tapi besoknya sudah lupa lagi karena kan dia mungkin menyadari. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut ke retribusi. Jadi retribusi itu apa? Ya.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka anak kita ajak berdialog, bukan dimarahi, sehingga anak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita ada diskusi, kemudian ketika selesai diskusi, anak itu ya tidak dibully sama teman-temannya. Nah, kemudian diskusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ketika anak datang terlambat misalnya, atau ketika anak tidur di kelas, ya, tidur di kelas pada saat jam pelajaran, kemudian kita tanya anak, apakah tidur di kelas itu salah atau tidak? Nanti kan anak akan menjawab salah misalnya. Nah, cari solusinya bersama-sama. Oke, nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman ini mengarahnya kepada identitas gagal. Kenapa? Karena tadi ada sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman dalam jangka panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan. Pria atau anak-anak tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan dan murid tidak takut. Jadi ini pemikiran negatif yang muncul ketika seseorang melakukan suatu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi. Jadi tadi ketika anak menumpahkan gelas di meja, ya itu harus terjadi, harus dibersihkan lagi oleh dia. Kemudian restitusi apa? Restitusi itu pilihan. Jadi guru memberikan pilihan kepada anak, apakah anak itu bisa memperbaiki kesalahan atau tidak. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika anak tidur di kelas, guru tidak mengajarkan anak menebus kesalahan, misalnya harus lari atau harus membayar, tapi belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Itu restitusi. Jadi cirinya ketika kita sebagai guru berusaha memperbaiki hukuman pada anak yang melakukan kesalahan, maka itu adalah cirinya restitusi. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Ini, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Nanti anak akan menjawab salah, Pak. Nah, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan itu? Dan nanti itu tidak bisa munculkan. Jadi pilihan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut anak agar melihat apa yang salah sebetulnya pada dirinya. Nah, ini restitusi mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan. Tadi bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, di restitusi ini yang mencari ketika anak datang terlambat atau ketika anak berkelahi, kita tanya sebetulnya apa motif yang mendasari anak itu datang terlambat. Bisa saja karena membantu orang tua atau karena sering main game dan lain-lain. Jadi kita cari dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus Bapak Ibu, ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan anak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter apa nih yang ada pada anak? Anak ini misalnya karakternya agresif misalnya. Nah, fokus karakter agresif ini penyelesaiannya seperti apa? Jadi kita fokus ke sana.
Kemudian restriksi fokus pada solusi. Kemudian solusinya harus bagaimana? Anak yang agresif itu harusnya diapakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau hukuman itu biasanya menjauhkan murid dari kelompoknya. Kenapa? Ketika anak berbuat salah, kita panggil ke depan kelas, kemudian kita pertemukan anak di depan kelas. Apa yang terjadi? Maka anak akan menarik diri dari lingkungannya. Anak tidak mau bergaul lagi karena tadi dipertemukan oleh guru. Nah, kalau di restitusi kita berupaya supaya kalau bisa teman-temannya tidak tahu. Ya, kita panggil secara pribadi, ajak ke ruangan. Jadi anak-anak yang lain tidak boleh tahu. Kenapa? Kalau tahu nantinya takut dibully sama temannya. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama apa? Survival. Bertahan hidup. Jadi ini yang paling penting manusia adalah bertahan hidup. Ya. Banyak orang yang sampai bekerja sampai malam, bahkan mungkin siangnya lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, untuk diri dan keluarga. Kemudian yang kedua apa? Kasih sayang. Ini yang kedua adalah kasih sayang. Tidak ada orang satupun di dunia yang tidak ingin dikasihi, yang tidak ingin disayangi. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, penguasaan sebetulnya sudah disebutkan tadi ya. Yang 4 kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah fun atau kita lari berikutnya ke 5 posisi kontrol dulu. Tadi ya ada penghukum, motivasinya apa? Ada membuat orang bersalah. Nah ini adalah identitas gagal. Jadi penghukum dan membuat orang bersalah itu ini cenderung akan membuat anak gagal. Dalam apa? Ya bisa jadi dalam. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Apa? Ketika guru berperan sebagai teman atau mentor. Nah ini kalimat-kalimat yang disampaikan guru yang mengarah kemana sebetulnya pada saat itu kita. Ketika guru menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini adalah penghukum. Jadi kita pada saat itu berperan sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dia berceramah mengatakan, kamu jangan melakukan hal itu, seharusnya kamu lakukan ini. Atau kemudian ibu kecewa sekali sama kamu karena kamu telah berbuat salah. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nah kemudian kita berbuat sebagai teman, kita bertanya alasannya apa anak melakukan kesalahan. Kalau memantau, menghitung dan mengukur. Apa menghitung dan mengukur? Di sini biasanya kita akan berbicara kepada anak, ya, biasanya secara pelan-pelan, tapi menusuk Bapak Ibu. Misalnya, kamu telah melanggar aturan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi lain kali jangan diulanginya. Itu memantau yang berkaitan dengan aturan. Kemudian manajer. Karena di sini ada kalimat bagaimana memperbaiki masalah ini. Maka pada saat itu kita berperan sebagai manajer. Baik, masih ada Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak di kelas atau di luar kelas, tapi di lingkungan sekolah melakukan kesalahan, nah kita coba gunakan segitiga restitusi. Yang pertama jadi menstabilkan identitas. Kalimat yang kita munculkan pada saat kita bertanya pada siswa, ya tadi, kamu tadi datang terlambat atau kamu tadi tidur di sekolah. Kemudian nanti ketika anak mengakui,
kita katakan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan kalimat ini anak akan tenang. Berbeda ketika kita anak mengakui kesalahan, malah kita bentak misalnya, dasar kamu anak yang tidak pernah nurut dan seterusnya. Nah kemudian ini lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan kita mengatakan ini, imajinasi anak itu akan merasa bahwa dia diperhatikan, bahwa ternyata bukan cuma saya yang melakukan masalah ini, masih banyak teman-teman yang lain. Jadi dia tidak akan down, tidak akan turun mentalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan validasi tindakan yang salah. Nah ini kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kaitannya dengan apa? Setiap orang punya alasan untuk melakukan tindakan. Ya. Jadi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini kalimat-kalimat positif yang harus kita munculkan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, seharusnya di kurikulum merdeka itu kita membuat sebuah keyakinan kelas kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak, sehingga kita sama-sama punya kontrol di kelas itu ya. Nah, keyakinan kelas ini usahakan jangan terlalu banyak, maksimal 5 atau 7, maksimal 7. Kenapa? Jangan terlalu banyak, anak jadi susah untuk mengingatnya kalau terlalu banyak. Yang kedua, munculkan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalimat-kalimat yang positif. Nah ini menstabilitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak ketika dia merasa salah, gagal, kita sugesti dengan kalimat-kalimat tadi. Berbuat salah itu hal yang mudah. Jadi kita kasih sugesti, kita kasih masukan bahwa sebetulnya ya manusia orang berbuat salah itu manusia. Jadi manusia itu bukan nabi, bukan dewa, pernah melakukan kesalahan. Jadi anak dengan mendengar kalimat itu maka akan muncul kembali bahwa ya, ternyata saya salah, tapi saya akan berusaha memperbaiki kesalahan. Kemudian pada dasar kesalahan maknanya apa? Sasaran yang adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar. Jadi ketika pada sesi validasi tindakan yang salah ini berarti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, maka kita tanya. Ya. Tadi kebutuhan dasar itu ada 3, ya. Ada 3. Jadi tadi takut hukuman, kemudian apa lagi? Nah kemudian keyakinan. Ini adalah untuk dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir sesi. Kini gilirannya Bapak Ibu untuk merefleksikan apa hal baru yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan kita hari ini. Coba silakan Pak Juhen atau Ibu Pati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Odi yang sudah memaparkan atau memberikan ilmu-ilmunya. Nah, terus terang untuk hari ini saya sangat senang sekali ya apa yang Bapak sampaikan kepada kami, ilmu-ilmu barunya. Mudah-mudahan kami mendapatkan banyak ilmu, insya Allah ya kami terapkan dalam
kehidupan kami sehari-hari, intinya sebagai guru atau pendidik untuk mendidik atau membesarkan nama baik SMP 2 Cimanggu, insya Allah Pak. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama, yang kedua, coba Prabowo. Terima kasih. Perasaan apa yang muncul selama sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, baiklah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Odi, di mana ini adalah merupakan suatu hal yang baru bagi saya tentunya. Pada saat mengikuti sesi pembelajaran ini, ada beberapa perasaan itu pasti ada yang muncul dalam benak diri saya, di mana apalagi kita pada saat di slide teori motivasi, teori motivasi, di mana kalau kita mengacu kepada teori yang telah ditayangkan tadi, tentu ini banyak sekali ucapan kata-kata yang tidak sesuai. Nah, maka dalam hal ini ke depan dengan adanya teori-teori seperti ini, apa yang pertama kali diucapkan nanti untuk siswa, ini adalah menjadikan suatu acuan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita akan berhadapan dengan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rul. Jadi masih ada ya? Ini silakan Pak Cahya atau Pak Abdul. Terima kasih Pak Odi atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk poin satu yang nomor 2 dulu Pak ya. Jadi nomor 3 terakhir Pak. Menurut saya untuk poin yang satu ini, jujur Pak, ini sebagai seperti apa ya, angin segar buat saya untuk lebih memperbaiki diri ya Pak ya. Apa yang diucapkan oleh Pak Odi tadi, terutama di segi institusi itu sangat menyentuh Pak menurut saya, sangat berperan penting buat saya, terutama dalam mendidik siswa Pak ya. Karena namanya manusia tadi yang mengucapkan Bapak kadang ada hilang gitu Pak ya. Justru itu di situ kita untuk selalu mengingatkan. Yang kedua, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan? Justru gini Pak, memang anak ini tidak bisa kita paksakan harus A, harus B, memang seperti itu Pak. Jadi kita sebagai pengajar harus bisa menyesuaikan ya itu Pak, menyesuaikan. Ternyata siswa ini hobinya seperti ini gitu Pak. Kita harus bisa masuk ke dunia dia gitu Pak, agar kita bisa lebih dekat dengan siswa gitu Pak. Intinya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita menjudge siswa itu, kamu gini, kamu salah ini. Menurut kita salah, tapi dia juga pasti punya tujuannya. Jadi tidak jangan sekali-kali menjudge siswa gitu. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas refleksinya ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Yang pertama, saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa mengubah paradigma, bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu antara sebelum mendapatkan materi ini dengan sesudah. Jadi artinya Bapak Ibu dapat memetik pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan nih perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini ya pas, senang ya, bahagia ya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian yang peran kamu nih, peran kita sebagai pendidik. Jadi guru itu sebetulnya ibarat
seorang petani, tahu Bapak Ibu petani? Jadi petani itu tugasnya adalah mengubah atau menyuburkan tanaman, Tapi petani tidak bisa mengubah tanaman padi menjadi kacang di sana. Tanaman padi menjadi kacang. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kita hanya bisa mengubah laku anak. Mengubah laku anak. Ada satu teori yang mengatakan bahwa anak itu ibarat, ada 3 sebetulnya, tapi yang berlaku di kita yang dipakai itu ibarat kertas buram, kertas kosong tapi sudah ada tulisannya. Guru tugasnya adalah menebalkan tulisan itu. Jadi artinya apa? Sebetulnya anak itu dari dalam dirinya itu sudah ada bakat, sudah memiliki bakat. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan. Ketika bakat itu baik, ya kita pupuk sama dengan petani. Ketika padi itu baik, pupuk sehingga menghasilkan padi yang bernas, padi yang bagus yang bernas. Sama dengan guru. Ketika anak itu potensinya baik, positif, kita pupuk, kita berikan nutrisi, kita berikan ilmu, kita berikan pengetahuan agar potensi yang ada pada dirinya bisa muncul. Ya. Nah, ketika anak itu memiliki nilai negatif dalam dirinya, ya kita kalau bisa hapus, hilangkan nilai negatif dari anak itu. Ya. Ya. Betul. Oke. Seperti itu ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah anak, ya. Tidak bisa mengubah, hanya menebalkan watak bakat anak, ya. Menebalkan sehingga dia menjadi orang yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya. Saya sebagai pemateri mengucapkan permohonan maaf apabila selama saya membersamai Bapak Ibu ada salah, baik disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.